Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DKM, Bapak Ustadz Sutarno, Pak Ustadz Muhammad Saleh, Pak Ustadz Isra'i, Pak Ustadz Maskuri, Pak Ustadz Muhammadun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya jadwal kita kali ini tafsir Al-Qur'an ya, malam Kamis itu. Rencananya saya mau bahas surat Ad-Duha, Wad-Duha wal laili idza saja. Itu luar biasa kalau kita bahas. Ternyata kalau kita baca misalkan setelah baca surat-surat pendek kan kita selalu Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ternyata itu disunnahkannya dari mulai surat Ad-Duha. Ad-Duha, terus Al-Insyirah kan. Terus kesininya itu memang sunnahnya seperti itu. Jadi ada hadisnya. Ada riwayatnya juga dari Imam Nafi. Ya, baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya tidak bawa kitabnya juga, jadi kita lanjutkan program Masjid Ar-Rahman, yaitu One Day One Hadis, nggak apa-apa ya Pak ya. Satu hari satu hadis. Satu hari satu hadis, karena kita sebentar lagi akan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Jadi yang kita bahas sampai Idul Adha ini terkait dengan ibadah kurban. Kurban itu sebetulnya bahasa di kitanya kurban. Bahasa Arabnya kan udhiya. Udhiya atau doha udhiya. Bahasa mereka kan gitu. Jadi ke bahasa Indonesia jadi kurban, karena kita berat ngucapin udhiya kan. Kalau doha gitu. Sebetulnya hari raya Idul Adha. Idul Kurban tidak dikenal. Bahkan kita kalau kita lihat di kitab-kitab dulu, kitab-kitab klasik, itu bahasanya ya doha atau udhiya. Tidak ada kata-kata kurban. Kurban itu sendiri tujuannya karena kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari qarraba yuqarribu, taqarruban, kurbanan gitu kan. Hadis yang mau saya bahas kali ini adalah yang ada di riwayat Ibnu Majah dan riwayat Ahmad Al-Musnad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun," kata Rasulullah, "man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Sekali lagi hadisnya, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Ya, kita berharap bisa hafal satu hari satu hadis, ya minimal memahami, dan setelah paham ya kita bisa maksimal atau berusaha mengamalkannya, kan seperti itu. Artinya adalah barang siapa yang diberi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami, kata Nabi. Barang siapa yang mampu untuk berkurban tetapi tidak mengeluarkan atau tidak menyembelih hewan kurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Dari hadis ini tentunya respon ulama beda-beda untuk menetapkan hukum. Jadi kaitannya terhadap hukum kurban, apakah kurban itu wajib atau sunnah. Melihat dohiriyah hadis ini, kurban itu wajib. Yang menyebutkan kurban wajib adalah Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Tsabit. Jadi beliau mengatakan bahwa
kurban itu wajib bagi orang yang mampu. Ukuran mampu ini ternyata beda-beda menurut para ulama. Satu mengatakan bahwa ini sekarang hukumnya dulu. Yang satu mengatakan bahwa hukum kurban itu wajib, yang tiga sunnah muakkad. Yang mengatakan wajib adalah Imam Abu Hanifah. Yang mengatakan sunnah muakkadah adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Sebelum kita pembahasan lebih lanjut, kita coba ketahui dulu bahwa syarat kurban itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat mampu, dia sudah mampu. Jadi yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima mampu. Nah, ukuran mampu ini berbeda-beda ulama berpendapat. Mampunya itu mampu seperti apa ukurannya? Imam Abu Hanifah, ukuran mampunya itu adalah seseorang telah memiliki harta seukuran harta nisab dan haul. Jadi kalau dia sudah nisab dan haul seukuran punya harta 200 dirham, maka dia wajib zakat, gitu kan. Begitupun kurban. Kurban wajib bagi orang yang telah memiliki sekurang-kurangnya 200 dirham. Atau kalau dinar 20 dinar. Satu dinarnya itu sekitar 4,25 gram. Kali 20 berarti sekitar 85 gram. 85 gram. Seseorang memiliki emas 85 gram, maka dia sudah dihukumi wajib mengeluarkan hewan kurban. Berapa rupiah? Misalkan kalau sekarang buyback antam itu sekitar 800.000, dikali 800 dikali 85 gram, sekitar misalkan 70 juta. Nah, orang yang di rekeningnya punya 70 juta atau punya simpanan dia 70 juta rupiah yang tidak terpakai selama 1 tahun minimal, maka dia wajib untuk berkurban. Kalau tidak, fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Musallana di sini adalah istilah, bukan istilah buat masjid, tapi istilah buat tempat yang dijadikan sebagai sholat id. Bahasa dulu kan musallana itu bukan musola seperti ini, bukan musola, bukan masjid, tapi tempat yang dipakai untuk melaksanakan sholat id, baik Idul Fitri, Idul Adha, atau sholat istisqa. Jadi orang yang punya harta sekitar 70 juta tetapi tidak berkurban, maka nggak usahlah dia sholat Idul Adha, gitu kan. Nah, kesimpulannya ke sana. Kemudian menurut Imam Malik, ukuran mampunya itu adalah seukuran dalam waktu 1 tahun seseorang kira-kira bisa membeli hewan kurban. Misalkan kita 1 bulan gaji 5 juta, 1 tahun berarti sekitar 5 kali 12, 60 juta. 60 juta itu sudah sangat cukup sekali, kita bisa, sangat memungkinkan kita bisa membeli hewan kurban, minimal kambing. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ukuran mampu itu dia bisa makan dan memberikan makan kepada anak istrinya selama hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Hari tasyrik itu kan tanggal 11, 12, 13. Jadi 4 hari itu dia bisa menafkahi dirinya dan bisa menafkahi keluarganya. Plus dia punya uang lebih untuk membeli hewan kurban. Nah, itu dihukumi sunnah muakkad. Artinya orang tersebut mampu untuk mengeluarkan kurban.
Sekarang menurut Imam Ahmad bin Hambal, ukuran mampu itu adalah seukuran dia kira-kira bisa beli meskipun dengan berhutang. Boleh berhutang kata Imam Ahmad bin Hambal. Misalkan kita hari ini tidak punya uang untuk membeli hewan kurban, tetapi kira-kira bulan depan kita dapat gaji nih, misalkan 7 juta. Nah kita boleh beli kambing berhutang. Hutang dulu, nanti bayarnya setelah kita gajian. Misalkan kita gajian tanggal 25, tanggal 10-nya nih, besok tanggal 20 ya, tanggal 20, tanggal 25 kita gajian, berarti kan kita belum punya uang. Nah boleh kita ngutang dulu sama tukang dagang, hutang dulu ya, tanggal 25 saya bayar gitu misalkan. Bahkan sampai seperti itu Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan wajib seukuran orang mampu nisab zakat untuk dia, yaitu 200 dirham atau 20 dinar, atau kalau emas 85 gram, atau kalau uang 70 jutaan lah kira-kira. Kalau Imam Malik ya seukuran dia mampu untuk membeli hewan kurban selama dia mempunyai penghasilan yang tetap. Imam Syafi'i sekali lagi seukuran dia bisa menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya selama hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan boleh kita berhutang asalkan kira-kira bisa membayar hutang tersebut. Boleh berhutang untuk kurban. Nah itu. Mana dasarnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik yang mengatakan bahwa kurban itu sunnah muakkadah? Bahwa ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan salasun hiya alayya faraidu walakum tatawwuun. Jadi kata Nabi ada 3 yang diwajibkan untuk diri saya sendiri kata Nabi, tetapi tidak diwajibkan untuk kalian semua. Apa yang 3 itu? Yang pertama al-witru, salat witir, wajib buat Nabi. Yang kedua adalah wan nahru, menyembelih hewan kurban, wajib untuk Nabi. Makanya Nabi setiap tahun menyembelih hewan kurban. Dan warok atal fajri, 2 rakaat salat fajar. Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat salat fajar meskipun dalam perjalanan. Itu wajib buat Nabi, tetapi untuk umatnya tidak wajib. Nah, itu menjadi dalil bahwa kurban ini tidak wajib, tetapi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadahnya pun ya asalkan kita mampu seukuran menurut imam-imam yang tadi. Itu. Kemudian yang perlu dijelaskan di sini ada hadis satu lagi yang memperkuat bahwa kurban ini sunnah muakkadah adalah hadis Nabi, kutiba alayya bin nahri walaisa alaikum biwajibin. Jadi untukku itu wajib berkurban, tetapi untuk kalian tidak wajib. Nah, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada program kita kali ini, One Day One Hadis. Mudah-mudahan kita bisa menghafal hadis ini, bisa memahaminya, bisa mengamalkannya, dan bisa menyebarkannya terutama kepada keluarga kita. Sekali lagi hadisnya adalah riwayat Ahmad, ada dalam Musnad Imam Ahmad, kemudian Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang diberikan keluasan rizki tapi dia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat salat kami. Itu saja Bapak-bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.